Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam terakhir Ramadan, lalu merasa dadamu seperti disentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Sunyi, tetapi bukan sunyi yang kosong. Hening, tetapi bukan hening yang sepi. Seolah ada jarak yang tiba-tiba memendek antara bumi dan langit. Seolah ada pintu yang terbuka, menunggu namamu disebut. Ramadan tidak pernah datang hanya untuk mengubah jadwal makan. Ia datang untuk mengubah arah hati. Di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, tetapi di malam hari kita diberi kesempatan untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Ada satu waktu di dalam Ramadan yang tidak selalu disadari banyak orang. Waktu yang tidak diiklankan oleh dunia. Waktu yang tidak diramaikan oleh percakapan manusia. Waktu ketika cahaya tidak berasal dari lampu, tetapi dari kesadaran. Itulah sepertiga malam terakhir. Di waktu itu, ketika sebagian besar manusia tertidur dan dunia terasa begitu pelan, ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Panggilan itu lembut, tidak memaksa, tidak menghakimi. Ia hanya menunggu siapa yang mau bangkit dari kasur hangatnya, berjalan pelan mengambil air wudhu, lalu berdiri dalam sholat dengan hati yang terbuka. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan ketika ayat-ayat dibacakan lebih sering, tetapi seringkali hati kita masih berjarak. Kita membaca, namun belum tentu merasa dibaca. Kita mendengar, namun belum tentu benar-benar mendengar. Dan tahajud di sepertiga malam terakhir menjadi ruang paling jujur untuk mempertemukan bacaan dengan perasaan. Banyak orang mencari waktu terbaik untuk sholat tahajud di bulan Ramadan. Mereka bertanya jam berapa yang paling utama. Mereka ingin kepastian angka, padahal yang lebih penting dari angka adalah keadaan hati. Namun jika harus disebutkan, maka sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling istimewa. Waktu ketika doa terasa lebih dekat. Waktu ketika istighfar terasa lebih dalam. Waktu ketika kata Allah diucapkan bukan hanya oleh lisan, tetapi oleh seluruh jiwa. Coba bayangkan suasana itu. Lampu kamar redup, udara malam terasa berbeda. Tidak ada notifikasi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan. Hanya kamu dan kesadaran bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Di siang hari kita terlihat kuat. Kita bekerja, berbicara, tertawa, mengambil keputusan. Tetapi di malam hari, terutama di bulan Ramadan, kita diingatkan bahwa kita hanyalah hamba yang membutuhkan. Tahajud bukan sekadar tambahan ibadah. Ia adalah ruang pulang, tempat kita menaruh lelah yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Tempat kita mengakui kesalahan yang mungkin terlalu berat untuk diucapkan di hadapan manusia. Tempat kita berkata dengan jujur bahwa kita sering salah arah, sering lalai, sering merasa cukup padahal hati kita kosong. Di bulan Ramadan, setiap kebaikan dilipat gandakan. Setiap doa memiliki peluang yang lebih luas untuk diterima. Dan di antara seluruh malam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu pasti kapan ia datang. Namun banyak ulama mengajarkan bahwa ia dicari di 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Maka tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan bukan hanya tentang rutinitas, tetapi tentang kemungkinan pertemuan dengan malam yang mengubah takdir. Bayangkan jika di salah satu malam itu kamu berdiri dalam tahajud. Kamu membaca ayat dengan suara pelan. Kamu menengadahkan tangan dengan hati yang bergetar. Kamu memohon ampunan dengan kesadaran penuh. Lalu malam itu ternyata adalah Lailatul Qadar. Betapa luas rahmat yang mungkin turun tanpa kamu sadari. Namun tahajud bukan tentang mengejar sensasi. Ia bukan tentang menunggu keajaiban yang terlihat. Ia tentang proses yang sunyi. Tentang konsistensi yang tidak dipuji. Tentang langkah kecil yang diulang setiap malam. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tulus. Mengapa sepertiga malam terakhir begitu istimewa? Karena di waktu itulah keikhlasan diuji. Tidak ada yang melihatmu bangun. Tidak ada yang memujimu ketika kamu berdiri. Bahkan mungkin orang-orang terdekatmu tidak tahu bahwa kamu melakukannya.
dan justru disitulah nilainya. Ketika tidak ada saksi selain Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri. Tahajud mengajarkan kita untuk menyerahkan diri. Dua hal ini jika dipertemukan, akan melahirkan hati yang lembut dan kuat sekaligus. Lembut dalam menyikapi kesalahan orang lain. Kuat dalam menghadapi ujian hidup. Mungkin selama ini kamu merasa doa-doamu belum dikabulkan. Mungkin kamu sudah lama memohon sesuatu yang belum juga datang. Mungkin kamu lelah menunggu. Tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan bukan jaminan bahwa semua keinginanmu akan langsung terwujud. Tetapi ia adalah jaminan bahwa hatimu akan ditata ulang. Bahwa cara pandangmu akan diperbaiki. Bahwa kamu akan diberi kekuatan untuk menerima jika jawabannya bukan seperti yang kamu bayangkan. Ada orang yang datang dalam tahajud dengan air mata. Ada yang datang dengan hati yang keras. Ada yang datang dengan rasa bersalah yang menumpuk. Tidak ada syarat khusus selain keinginan untuk kembali. Tidak ada batasan dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kamu benar-benar ingin berubah. Ramadan adalah bulan ampunan. Tahajud adalah cara paling sunyi untuk mengetuk pintunya. Bagaimana agar tahajud di bulan Ramadan benar-benar mengubah hidupmu? Mulailah dengan niat yang sederhana. Sebelum tidur, bisikkan dalam hati bahwa kamu ingin bangun untuk berbicara dengan Allah. Jangan hanya mengandalkan alarm, minta izin kepadanya agar dibangunkan. Karena seringkali yang membuat kita terjaga bukan suara, tetapi panggilan batin. Kemudian bangunlah sedikit lebih awal dari waktu sahur. Beri ruang untuk sholat dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Bacalah ayat-ayat yang kamu pahami maknanya. Jika belum banyak hafalan, bacalah dengan perlahan dari mushaf. Rasakan setiap kata, biarkan ia menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Setelah sholat, duduklah sejenak, angkat tanganmu, sebutkan satu persatu hal yang kamu syukuri. Lalu sebutkan kesalahan yang ingin kamu perbaiki. Jangan malu untuk menangis jika hatimu terasa penuh. Air mata di sepertiga malam bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup. Tahajud di Ramadan bukan perlombaan. Ia bukan tentang siapa yang paling lama berdiri. Ia tentang siapa yang paling jujur ketika bersujud. Bahkan 2 rakaat yang dilakukan dengan hati yang hadir bisa lebih bermakna daripada banyak rakaat tanpa kesadaran. Mungkin kamu bertanya apakah benar pintu ampunan terbuka lebar di waktu ini. Ramadan sendiri adalah bukti bahwa Allah ingin memudahkan hambanya untuk kembali. Setan-setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan, dan malam-malamnya dipenuhi peluang. Sepertiga malam terakhir menjadi titik puncak dari semua itu. Titik ketika kesunyian bertemu dengan harapan. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita. Kalimat itu bukan untuk menakut-nakuti. Ia untuk menyadarkan betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, kini sudah tidak lagi diberi kesempatan. Maka jika malam ini kamu masih diberi nafas, masih diberi waktu, masih diberi kemampuan untuk bangun, itu bukan hal kecil. Cobalah bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Kamu mengenang Ramadan yang pernah kamu jalani. Apa yang ingin kamu ingat? Kesibukan belanja, obrolan panjang, atau malam-malam sunyi ketika kamu berdiri sendirian memohon ampunan. Hidup sering terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu jauh dari sumber ketenangan. Tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan adalah cara untuk mendekat kembali. Bukan dengan keramaian, tetapi dengan keheningan. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan yang tulus. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, jika kamu ingin menyalurkan energi positif untuk dirimu dan orang-orang yang kamu cintai, tuliskan amin di kolom komentar. Bukan sekadar kata, tetapi sebagai doa yang kamu niatkan dari dalam hati. Semoga setiap amin menjadi saksi bahwa kita ingin berubah, ingin lebih dekat, ingin lebih jujur dalam ibadah kita. Malam ini mungkin biasa bagi banyak orang, tetapi bisa jadi ia luar biasa bagimu. Semua tergantung pada pilihanmu. Tetap terlelap, atau bangkit perlahan mengambil wudhu.
tetap diam dalam lelah, atau berdiri dalam harap. Sepertiga malam terakhir Ramadan bukan hanya tentang waktu terbaik untuk sholat tahajud. Ia tentang kesempatan terbaik untuk menjadi diri yang lebih bersih. Pintu ampunan terbuka lebar. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kita akan mengetuknya? Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya baik-baik saja, tetapi sebenarnya ia hanya terbiasa memendam. Terbiasa tersenyum di siang hari, terbiasa terlihat kuat di hadapan manusia, terbiasa mengatakan tidak apa-apa padahal hatinya penuh pertanyaan. Ramadan datang bukan untuk menambah beban, tetapi untuk membuka ruang. Dan di bagian kedua perjalanan ini, kita masuk lebih dalam, lebih pelan, lebih jujur. Sepertiga malam terakhir bukan hanya potongan waktu. Ia adalah ruang sunyi yang memaksa kita berhenti bersembunyi dari diri sendiri. Ketika jam menunjukkan mendekati akhir malam, suasana terasa berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Tidak ada percakapan, tidak ada tuntutan dunia, bahkan udara terasa lebih ringan. Di waktu inilah manusia paling mudah mengenali suara hatinya sendiri. Banyak orang bangun untuk sahur, tetapi tidak semua bangun untuk menyapa Allah lebih dulu. Padahal perbedaan keduanya sangat halus, namun dampaknya dalam. Bangun karena lapar adalah kebiasaan. Bangun karena ingin bermunajat adalah kesadaran. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah titik temu antara penyesalan dan harapan. Antara rasa bersalah dan keinginan untuk diperbaiki. Setiap orang membawa ceritanya masing-masing ke dalam sujud. Ada yang membawa kegagalan, ada yang membawa luka rumah tangga, ada yang membawa kecemasan tentang masa depan, ada yang membawa dosa yang belum sempat diakui kepada siapapun. Di siang hari, kita sering terlalu sibuk untuk merasakannya. Tetapi di sepertiga malam terakhir, semua itu naik ke permukaan. Dan justru disitulah rahmat bekerja. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kitab yang tidak hanya dibaca, tetapi juga menata jiwa. Ketika ayat-ayatnya dibacakan di tahajud, suasananya berbeda dari siang hari. Kata-kata terasa lebih pelan, lebih masuk, lebih menyentuh. Seolah setiap ayat sedang berbicara langsung kepada keadaan kita saat itu. Mengapa banyak ulama dan orang-orang solih sangat menjaga sepertiga malam terakhir mereka, terutama di Ramadan? Karena mereka tahu di waktu itu hati paling mudah dibentuk. Siang hari membentuk citra, malam hari membentuk karakter. Sepertiga malam terakhir adalah latihan keikhlasan. Tidak ada yang memaksamu untuk bangun. Tidak ada yang tahu apakah kamu benar-benar berdiri atau tetap terlelap. Bahkan keluarga terdekatmu mungkin tidak menyadari. Dan disitulah nilai yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi bernilai di sisi Allah. Ramadan memperhalus hati melalui puasa. Tahajud memperdalamnya melalui sujud. Sering kali kita mencari tanda bahwa doa kita didengar. Kita ingin bukti yang nyata. Kita ingin perubahan yang cepat. Padahal perubahan paling besar sering kali dimulai dari dalam. Dari cara kita memandang hidup, dari cara kita menerima takdir, dari cara kita memaafkan diri sendiri. Di 10 malam terakhir Ramadan, suasana menjadi semakin sakral. Ada kemungkinan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang nilainya melampaui 80 tahun ibadah. Tidak ada yang tahu pasti kapan ia datang. Sehingga setiap malam di akhir Ramadan seharusnya diperlakukan dengan kesungguhan yang sama. Bayangkan jika di salah satu malam itu kamu bangun. Kamu berwudu dengan tenang. Kamu berdiri membaca ayat yang sederhana. Kamu bersujud dengan doa yang mungkin tidak panjang, tetapi tulus. Lalu malam itu ternyata adalah Lailatul Qadar. Tanpa kamu sadari, catatan amalmu dipenuhi nilai yang tidak bisa dihitung oleh akal. Namun tahajud bukan tentang mengejar sensasi malam istimewa. Ia tentang membangun kebiasaan yang mempertemukan kita dengan diri yang lebih jujur. Ada orang yang menunda tahajud karena merasa belum pantas. Ia merasa dosanya terlalu banyak. Ia merasa hidupnya terlalu jauh dari kebaikan. Padahal justru karena itulah ia perlu bangun. Tahajud bukan panggilan untuk yang sudah bersih.
Ia panggilan untuk yang ingin dibersihkan. Sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika pengakuan terasa lebih ringan. Ketika kalimat ampun terdengar lebih dekat. Ketika rasa bersalah tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi pintu untuk kembali. Dalam tahajud, kita belajar menerima bahwa kita tidak sempurna. Kita belajar mengakui bahwa kita sering salah langkah. Kita belajar memahami bahwa hidup bukan tentang selalu benar, tetapi tentang selalu mau kembali. Ramadan menghadirkan suasana yang mendukung itu semua. Lapar melembutkan ego, dahaga meruntuhkan kesombongan, dan malam yang hening memberi ruang untuk perenungan. Mungkin selama ini kamu merasa hubunganmu dengan Allah biasa saja. Tidak buruk, tetapi juga tidak istimewa. Tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan adalah kesempatan untuk memperdalamnya. Bukan dengan cara yang rumit, cukup dengan hadir sepenuhnya. Hadir tanpa distraksi, hadir tanpa tergesa, hadir tanpa pura-pura. Ada momen dalam tahajud ketika dahi menyentuh sajadah dan hati terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak selalu, tidak setiap malam, tetapi sekali saja kamu merasakannya, kamu akan mengerti mengapa orang-orang menjaga waktu itu dengan begitu sungguh-sungguh. Tahajud bukan solusi instan untuk semua masalah. Ia bukan jaminan bahwa hidup akan bebas ujian, tetapi ia adalah sumber ketenangan yang membuat ujian terasa lebih bisa dijalani. Kita sering memikirkan bagaimana agar doa dikabulkan, padahal yang lebih penting adalah bagaimana agar hati siap menerima jawaban apapun bentuknya. Tahajud melatih kesiapan itu, melatih kepercayaan bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah bagian dari kebaikan, meski kita belum memahaminya sepenuhnya. Sepertiga malam terakhir Ramadan adalah waktu terbaik bukan karena jamnya, tetapi karena suasananya. Karena kombinasi antara bulan yang penuh rahmat dan waktu yang penuh keheningan. Dua lapisan keberkahan yang bertemu. Jika di bagian pertama kita menyadari pentingnya waktu ini, maka di bagian kedua ini kita memahami maknanya. Bahwa tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tetapi tentang bangun kesadaran. Bangun dari kelalaian, bangun dari kebiasaan yang membuat hati keras, bangun dari rutinitas yang membuat kita lupa tujuan hidup. Ramadan tidak selamanya tinggal, ia datang, lalu pergi. Yang tersisa adalah bekasnya di hati kita. Pertanyaannya, apakah kita ingin Ramadan tahun ini berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya, atau kita ingin ia meninggalkan jejak yang lebih dalam? Tahajud di sepertiga malam terakhir bisa menjadi jejak itu. Jejak yang mungkin tidak dilihat siapapun, tetapi terasa dalam perjalanan hidupmu. Jejak yang membuatmu lebih sabar, lebih tenang, lebih sadar bahwa setiap langkah diawasi dan dicintai oleh Allah. Ketika nanti Ramadan berakhir dan kehidupan kembali pada ritme biasanya, mungkin kamu tidak lagi seintens ini dalam beribadah. Tetapi pengalaman bangun di malam-malam sunyi itu akan tetap tinggal. Ia akan menjadi pengingat bahwa kamu pernah merasakan kedekatan yang berbeda. Dan kedekatan itu selalu bisa dicari kembali. Malam ini, ketika sebagian orang memilih tidur lebih awal atau larut dalam layar ponsel, kamu memiliki pilihan lain. Pilihan untuk memanfaatkan sepertiga malam terakhir Ramadan sebagai ruang perbaikan diri. Bukan karena kamu sudah baik, tetapi karena kamu ingin menjadi lebih baik. Bukan karena kamu suci, tetapi karena kamu sadar membutuhkan ampunan. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Bahwa di tengah segala kekurangan, masih ada waktu yang disediakan khusus untuk kembali. Waktu yang sunyi, lembut, dan penuh rahmat. Sepertiga malam terakhir Ramadan bukan hanya tentang ibadah tambahan. Ia adalah undangan. Undangan untuk mendekat, undangan untuk jujur, undangan untuk pulang. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang waktu terbaik sholat tahajud di bulan Ramadan akan kembali pada satu titik yang sama, yaitu keputusan pribadi. Kita sudah memahami keutamaannya. Kita sudah merasakan getaran maknanya. Kita sudah menyadari bahwa sepertiga malam terakhir adalah ruang yang sangat istimewa. Namun semua itu akan tetap menjadi pengetahuan jika tidak berubah menjadi langkah. Bagian terakhir ini bukan lagi tentang apa dan mengapa.
Ini tentang bagaimana tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan benar-benar mengubah arah hidup seseorang, perlahan tetapi pasti. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Hidup kita bergerak sesuai dengan kualitas hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan itu renggang, hati mudah gelisah. Ketika hubungan itu jauh, masalah terasa lebih berat. Tetapi ketika hubungan itu dekat, bahkan ujian pun terasa memiliki makna. Tahajud adalah salah satu cara paling sunyi untuk memperbaiki hubungan itu. Di sepertiga malam terakhir Ramadan, suasana mendukung kita untuk berbicara tanpa gangguan. Tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada percakapan dunia, tidak ada peran yang harus dimainkan. Kita tidak sedang menjadi atasan, bawahan, pasangan, atau orang tua. Kita hanya menjadi hamba, dan di posisi itulah banyak hal menjadi jelas. Seringkali kita merasa bingung dengan arah hidup, merasa keputusan yang diambil penuh keraguan, merasa langkah yang dijalani tidak tenang. Tahajud bukan sekadar tempat meminta solusi. Ia adalah tempat membersihkan hati agar mampu melihat solusi dengan lebih jernih. Ketika hati bersih, keputusan menjadi lebih tenang. Ketika hati tenang, langkah menjadi lebih ringan. Ramadan menghadirkan suasana kolektif yang mendorong kebaikan. Masjid lebih ramai, bacaan Al-Quran lebih sering terdengar, sedekah lebih mudah dilakukan. Tetapi tahajud tetap menjadi ibadah yang paling personal. Ia tidak bergantung pada suasana luar. Ia bergantung pada kesiapan dalam. Bagaimana agar tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan tidak hanya menjadi rutinitas musiman? Pertama, ubah cara pandang. Jangan melihat tahajud sebagai beban tambahan di tengah lelahnya puasa. Lihat ia sebagai sumber energi. Banyak orang merasa semakin sering bangun malam untuk tahajud, justru hatinya lebih ringan di siang hari. Bukan karena fisiknya tidak lelah, tetapi karena batinnya tidak kosong. Kedua, bangun dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Jika suatu malam kamu terlewat, jangan putus asa. Jangan merasa gagal. Kembalilah malam berikutnya. Konsistensi tidak selalu berarti sempurna setiap hari. Ia berarti terus kembali meski sempat terjatuh. Ketiga, perbanyak istighfar dan doa yang jujur. Tidak perlu kalimat yang rumit, tidak perlu bahasa yang panjang. Sampaikan apa adanya. Akui kesalahan dengan tulus. Ungkapkan harapan dengan rendah hati. Tahajud bukan panggung retorika. Ia ruang kejujuran. Di 10 malam terakhir Ramadan, peluang bertemu dengan Lailatul Qadar semakin besar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan bukan hanya simbol angka, tetapi simbol keberkahan yang melampaui batas perhitungan manusia. Jika tahajudmu bertepatan dengan malam itu, maka setiap sujudmu bernilai luar biasa. Namun jangan jadikan Lailatul Qadar sebagai satu-satunya motivasi. Karena jika motivasimu hanya pada malam itu, maka semangatmu bisa turun setelah Ramadan berakhir. Jadikan tahajud sebagai kebutuhan jiwa, bukan sekadar perburuan pahala. Ada orang yang berubah hidupnya bukan karena ceramah panjang, bukan karena nasihat keras, tetapi karena satu malam tahajud yang benar-benar jujur. Satu malam ketika ia mengakui seluruh kelemahannya. Satu malam ketika ia berkata dalam sujud bahwa ia ingin menjadi lebih baik. Dan sejak malam itu, meski langkahnya kecil, arahnya berbeda. Perubahan besar seringkali tidak terlihat dramatis. Ia terjadi pelan, dimulai dari hati yang lebih sabar, dari lisan yang lebih terjaga, dari keputusan yang lebih berhati-hati. Semua itu bisa berawal dari kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir. Ramadan adalah madrasah. Tahajud adalah ruang privat di dalamnya. Jika puasa melatih pengendalian diri, maka tahajud melatih kedekatan diri kepada Allah. Dua hal ini jika dipadukan akan melahirkan pribadi yang lebih utuh. Mungkin kamu selama ini merasa doa-doamu belum terjawab. Mungkin ada satu permintaan yang terus kamu ulang setiap tahun. Dalam tahajud, kamu belajar satu hal penting. Bahwa jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kamu minta. Kadang berupa ketenangan untuk menerima. Kadang berupa pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik.
Sepertiga malam terakhir Ramadan mengajarkan kesabaran yang tidak diajarkan di siang hari. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipercepat, bahwa ada waktu untuk menunggu dengan keyakinan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, segala sesuatu ingin instan. Bahkan dalam ibadah, kadang kita ingin hasil yang segera terlihat. Tahajud mengajarkan ritme yang berbeda, ritme yang pelan, ritme yang dalam, ritme yang tidak tergesa. Di sajadah, kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun. Kamu tidak sedang membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya sedang memperbaiki hubungan paling penting dalam hidupmu. Ketika Ramadan berakhir, banyak suasana yang berubah. Masjid tidak seramai sebelumnya. Lantunan ayat tidak sesering sebelumnya. Tetapi jika tahajud telah meninggalkan bekas di hatimu, maka kedekatan itu tidak sepenuhnya hilang. Itulah tujuan sebenarnya. Bukan sekadar bangun malam selama 1 bulan, tetapi membawa semangatnya ke bulan-bulan berikutnya. Mungkin tidak setiap hari, mungkin tidak sepanjang Ramadan, tetapi tetap ada malam-malam ketika kamu memilih bangun, karena kamu tahu rasanya. Rasanya dekat, rasanya jujur, rasanya damai. Sepertiga malam terakhir Ramadan adalah waktu terbaik untuk sholat tahajud karena ia memadukan dua kemuliaan. Kemuliaan bulan yang penuh rahmat dan kemuliaan waktu yang penuh keheningan. Di titik pertemuan itulah pintu ampunan terbuka lebar. Namun pintu yang terbuka tetap membutuhkan langkah untuk memasukinya. Malam ini bisa menjadi awal. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu masalah selesai. Datanglah dengan keadaanmu yang sekarang. Dengan hatimu yang mungkin masih berantakan. Dengan doamu yang mungkin masih terbata. Allah lah yang menyempurnakan. Allah lah yang memperbaiki. Allah lah yang menerima. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, mungkin kamu akan menyadari bahwa perubahan hidupmu tidak dimulai dari keputusan besar di siang hari. Ia dimulai dari satu malam sunyi di bulan Ramadan. Satu malam ketika kamu memilih bangun. Satu malam ketika kamu memilih bersujud lebih lama. Satu malam ketika kamu memilih jujur. Sepertiga malam terakhir bukan sekadar waktu di jam dinding. Ia adalah undangan yang terus diulang setiap malam Ramadan. Undangan untuk kembali. Undangan untuk dibersihkan. Undangan untuk dikuatkan. Jika hatimu tergerak setelah mendengar rangkaian ini, jika kamu ingin menyalurkan energi positif untuk dirimu dan orang-orang yang kamu cintai, tuliskan amin. Semoga setiap amin menjadi doa yang menguatkan langkah kita untuk memanfaatkan sepertiga malam terakhir Ramadan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan hidup yang lebih mudah, tetapi hati yang lebih dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu seringkali lahir di sepertiga